wajadilhum billati ahsan. Wa qala ba'dul ulama hayatul fata bil ilmi wa tuqa thumma ba'du la ya'ta maqsudi wal rahmatu bi a'tini mahabbatan wa ibadatan. Alhamdulillah cunduk waktu hingga masa seperti karena janji kurat batu tangan besi jomit ceplok cibatok selalu orang Cisayong Kamdana. Alhamdulillah orang samudera biasa kumpul hari memprogramannya kalau empat berbayaksa dinararaga munadharah musyawarah oke mujadalah hasanah gerakan pemuda Ansor CODB Kabupaten Tasik Utara 2026 mengakai Kabupaten Cenakang Korwil itu pribadi salaku jurudukun hapunten nyanggem anu kasihun di para senior samudayana tegeralan hormat kasamudayana. Mudah-mudahan di nararaga Basul Masail maoskeun kita Fadlul Qarib ya khususna dina bab toharoh panginten muqaddam kubur nama babul miyah ya miyah kadituna urang samudayana hayu urang sasarkan sejak milarian natijah tina mampirang-pirang lauk anu parantos dibejar beaskeun ku para mustahid mutlak mustaqil dinosaurus lain LBM NU nu kana nama lembaga Basul Masail NU anu perkarasai acara sapertos ieu teh mung ieu mah gerakan pemuda Ansor dikarenakan berangkat dari pesantren ke masyarakat kembali ke pesantren senantiasa ingat-ingat di nupoho gitu. Mudah-mudahan orang senantiasa mendapatkan resonansi energi yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para wali, para ulama dengan bertabaruk melalui wasilahnya kita Fathul Qarib anu dikarang ku Imam Al-Ghazi. Ayo orang samudayana sasarangan melaksanakan di acara kalau yang khidmat bagi orang samudayana aya di masa wajus sakopi wal fikr senantiasa menciptakan tasirul afkar anu hasanah. Begitulah ayo orang samudayana kupingkeun kangge narasumber kangge musohi bisa pangsa perlu musohina pangsa semualim bagi dina bahasa saya kita kangge nyimpulkan musohina teras perumus teras pribados narasumber ditambih ku para peserta para sahabat-sahabat oke ditambih ku narasumber panginten genap instrumennya kada aya dina salah siosna setiap kegiatan Basul Masail begitulah ayo urang kawitan wae ya awasan babul taharah dina kita takrib mungkin terpanel perkawis penambahan referensi turasna ataupun nukilanana nya kitu oge penambahan pertanyaan mungkin panginten teka walar narasumber aya musohi pokona manggirepan musohi dia yakin dia sikot sareana ayo urang kawitan wae ye musyawarah kalayan maoskeun al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah kalau waktu mangga ka panasana narasumber waktu muhallan tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua teman-teman pemuda Ansor juga Bansor. Ini judulnya musyawarah ya. Ini saya sekedar ala kadar wasilah pembaca itu ya sekedar membaca menjelaskan ala kadarnya aja. Nanti untuk pendalaman dari kita semua sebetulnya musyawarah itu kan pemahaman itu sebetulnya kan dari kita semua ya. Ini membaca sekedar pemantik lah, membaca menjelaskan ala kadarnya. Untuk pendalaman nanti ada pertanyaan dari teman-teman, jawaban juga dari teman-teman.
kita hanya membaca ala kadarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamit Toharah. Kitab menjelaskan tentang hukum-hukum toharah. Wal kitabu lugatan masdarun bimakna domi. Kitab menurut bahasa itu masdar dengan menggunakan makna domi wal jam'i, makna mengumpulkan atau kumpul. Jadi kitab menurut lughat itu bimakna dom, maknanya adalah kumpul. Wastilahan, kitab menurut istilah ulama ahli fikih, istilah ulama ahli fikih. Ismun li jinsin minal ahkam, satu nama dari jenis beberapa hukum. Ismun li jinsin minal ahkam, satu nama dari jenis beberapa hukum. Itu kitab menurut istilah ulama ahli fikih. Wa amal babu fasmun li nau'in mimma dakhala tahta zalikal jinsi. Adapun yang dinamakan bab, ada kitab, ada bab, ada paslon biasanya kan ya. Ini pengetahuan sebenarnya. Wa amal babu faslun li nau'in mimma dakhala tahta zalikal jinsi. Adapun yang dinamakan bab itu adalah faslun, satu nama, li nau'in, pada macam mimma dakhala tahta zalikal jinsi, dari perkara yang masuk di jenis hukum tersebut. Berarti bab itu adanya di dalam kitab, kurang lebihnya gitu. Wa toharatu bifathit to, lafaz toharoh, to-nya dibaca fathah, itu lugatan an-nazofah, artinya menurut bahasa itu nazofah, bersih. Jadi toharoh bifathit to, lugatan an-nazofah, artinya bersih. Wa amal syar'an, adapun toharoh menurut syariat atau menurut istilah ulama ahli fikih, fa fiha tafasiru katsiratun, maka di dalamnya toharoh menurut istilah atau menurut syarat itu tafasiru katsiratun, banyak penafsirannya, tafasiru katsiratun. Minha qauluhum, sebagian dari penafsiran toharoh menurut istilah, qauluhum, pendapat ulama, fi'lu ma tustabahu bihi as-sholatu, yaitu melakukan perkara yang mana kita melakukan perkara tersebut kita diperbolehkan untuk sholat. Fi'lu ma tustabahu bihi as-sholat. Apa perkara itu? Min wudu'in, yaitu berupa wudu, au ghuslin, atau berupa mandi, au tayamumin, atau berupa kita tayamum, wa izalati najasatin, atau menghilangkan najis. Itu sebagian ulama menafsiri arti dari toharoh, yaitu adalah fi'lu ma tustabahu bihi as-sholat, melakukan perkara, sebab kita melakukan perkara tersebut kita diperbolehkan untuk sholat. Apa itu? Yaitu wudu atau mandi. Wa amat tuharoh, tukar bidomi, dengan dibaca doma huruf to-nya. Tadi dibaca bifathit to, sekarang bidomi, to-nya dibaca doma. Itu adalah faslun li baqiyatil ma'i, satu nama dari sisa-sisa air. Terus walama kana, bener kan? Bener ya? Bener masalah ini, karena ini ada bawah ada atas gitu ya. Walama kana al-ma'u alatan lin toharoh istatroda al-musannifu li anwa ilmiyah. Walama kana al-ma'u alatan lin toharoh, ketika adanya air itu sebagai alat untuk bersuci, istatroda al-musannifu. Istatroda saya artikan menyebutkan aja. Sebetulnya istiqrod itu ada dua makna ya, cuma ringkasnya saya artikan menyebutkan. Istatroda al-musannifu li anwa ilmiyah, maka kiai musannif
menyebutkan macam-macam air. Jadi air itu adalah suatu alat untuk bersuci. Jadi salah satu kita bersuci itu menggunakan air atau dengan debu dan lain sebagainya. Nah, ketika adanya air ini sebagai alat untuk bersuci, maka musonif menyebutkan macam-macam air. Istatroda al-musonifu di anwa'ilnya. Faqala al-miyahu allati yajuzu ayyasihu atakbiru biha sab'u miyahin. Maka Kiai Musonif mengatakan air-air yang boleh itu ayyasihu, maksudnya sah untuk atakbir bersuci itu sab'u miyahin, ada 7 macam air. Air-air yang sah digunakan untuk bersuci baik wudu maupun ghusl itu dibagi menjadi 7 macam air. Terus ma'us sama, yang pertama air langit. Air langit di sini air an-nazilu ya. Air nazilu aja ya. Air an-nazilu minha, air yang turun dari langit. Wa huwa al-matar, yaitu adalah air hujan. Boleh kita wudu menggunakan air hujan, tolongnya air. Wa ma'ul bahri, yang berikutnya air yang sah digunakan bersuci adalah ma'ul bahri, air laut, air milhi yang rasanya asin. Wa ma'un nahri, dan air sungai, boleh kita wudu menggunakan air sungai. Al-hulwi, yang tawar. Wa ma'ul bikri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, dan air yang dari sumberan atau mata air. Wa ma'ul salji, dan air salju gitu ya. Wa ma'ul barodi, dan air barod apapun. Wa ma'ul barodi, dan air embun. Jadi ada 7 macam air yang sah digunakan untuk bersuci. Pertama adalah ma'us sama, itu air langit hujan. Ma'ul bahri, air laut. Kemudian ma'ul nahri, air sungai. Kemudian air sumur, air sumberan, air es atau salju. Kemudian air embun. Ada 7 macam yang sah digunakan untuk bersuci. Kemudian wa yajma'u hadhihi sab'ata qawluka ma nazala minas sama aw naba'a minal ardi ala ay sifatin kana min aslil hilqah. Jadi wa yajma'u, mengumpulkan hadhihi sab'a, ini 7 macam air. Qawluka, ucapan kamu. Jadi ucapan kamu mencakup 7 macam air. Apa ucapan kamu? Yaitu manazala minas sama, air yang turun dari langit. Au naba'a minal ardi, atau air yang bersumber dari bumi. Jadi kita mengatakan air yang turun dari langit atau air yang bersumber dari bumi ini sudah mewakili 7 macam air. Air yang turun dari langit berarti ada berapa? 1 air hujan, air embun mungkin ya, air es 3. Air yang turun yang keluar dari bumi ada 4 ya, gitu ya. Kemudian tapi ala air sifatin kana min aslil hilqah, air tersebut itu atas sifat, maksudnya atas kejadian yang asli, belum bercampur dengan perkara-perkara lain. Maksudnya ala air sifatin kana, atas keadaan sifat yang adanya air tersebut ala aslil hilqah, atas kejadiannya murni. Air yang turun dari langit belum bercampur dengan perkara-perkara yang ada di bumi, maksudnya itu. Kemudian sumal miyahu kan qasimu ala arba'at samin. Kemudian air itu dibagi lagi menjadi 4. Tadi 7 macam air. Sekarang 7 macam air itu dibagi menjadi 4. Jadi setiap air yang 7 tadi dibagi lagi menjadi 4. Sumal miyahu tan qasimu ala arba'at aqsam. Kemudian air dibagi menjadi 7 bagian. 7 bagian, 4 ya. 4 bagian. Ahaduha tahirun fin
nafsihi mutahhirun supaya kesunampun ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin istimaluhu wa huwa ma'ul mutlaq. Dari 4 macam air tadi, yang pertama adalah air yang suci fi nafsihi, di dalam zatiannya suci. Kemudian mutahhirun li ghairihi, bisa mensucikan terhadap perkara lain. Kemudian ghairu makruhin, tidak makruh istimaluhu untuk digunakan. Air yang pertama suci, mensucikan, tidak makruh digunakan. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, itu namanya air mutlak, dinamakan air mutlak, air yang bebas. An qayyidin, dari qayyid lazimin yang mengikat. Ya, nanti bahaslah apa itu qaid lazim gitu ya, ini sekilas saja. Jadi air mutlak, air yang bebas dari qaid lazim. Fala yaduru al-qaydu al-munfaq kama il-biri fi qawli mutlaqon. Maka tidak menjadikan madarat, bahaya, al-qaid al-munfaq, qaid yang bisa terlepas. Contohnya kama il-biri, seperti air sumur, fi qawli mutlaqon. Itu nanti dibahas ya teman-teman, apa itu qaid lazim, apa itu qaid munfaq. Ini hanya sekelas iklan. Wasani tahirun mutahhirun makruhun istimaluhu fil badan. Bagian yang kedua, air yang suci juga bisa mensucikan, berarti boleh wudu. Tapi makruhun istimaluhu, hukumnya makruh untuk digunakan fil badan, untuk anggota tubuh. Yang kedua ini airnya suci, mensucikan, berarti boleh wudu, mandi, tapi makruh untuk digunakan di anggota tubuh. La fi thawbi, tidak makruh digunakan untuk pakaian, berarti boleh nyuci. Wa huwa al-ma'u al-musammasu, yaitu adalah air musammas, air yang dimusammas. Musammas itu adalah al-musakhanu bi ta'thiri syamsi. Al-musakhanu bi ta'thiri syamsi. Air yang dipanaskan dengan bekas atau taksir. Taksir itu dampak dari sinar matahari. Air yang dipanaskan dengan dampak sinar matahari. Wa inna ma yukrahu syai'an, hanyalah atau dimakruhkannya air musammas untuk badan wudu itu berkitrin di daerah haring yang panas, mungkin di Yaman atau di Hijaz, di daerahnya kata panas. Yang pernah ke Solo nih, Pasar Mualim sering di Yaman kan, katanya panas. Maka di sana jadi ada syaratnya, air musammas itu makruh menurut syariat itu berkitrin haring di daerah yang suhunya sangat panas. Fi ina'in muntabi'in, di dalam wadah atau bejana yang menerima dipalu. Maksudnya gini, jadi ada wadah yang buatnya itu dengan cara menggunakan palu, mungkin terbuat dari logam atau terbuat dari besi. Itu bahasanya di sini fi ina'in muntabi', di dalam wadah atau bejana yang dibuatnya dengan proses pemaluan. Pemaluan itu dipalu lah, bahasa dulu. Kalau sekarang apa itu terserah. Li ada ila ina'a naqdaini, kecuali wadah atau bejananya dari naqdain. Naqdain itu air zahab wal fiddah, kecuali wadahnya itu terbuat dari emas dan perak. Di air yang dipanaskan dengan sinar matahari, bejananya dari emas dan perak, itu tidak makruh digunakan airnya, tapi hukumnya haram menggunakan alatnya. Kenapa dilarang? Li sofai jawarihima, karena bersihnya zatiannya emas dan perak. Kemudian wa idza baruda zalat al-karahatu, kemudian ketika air musammas itu sudah kembali menjadi adem, berarti kita jemur di matahari siang, kemudian malam kan otomatis menjadi adem, maka zalat al-karahah, hukum makruhnya menjadi
hilang. Berarti suci mensucikan, tidak makruh untuk digunakan, kembali menjadi air mutlak. Kemudian apa ini? Wahtaro An-Nawawi, Imam Nawawi memilih ad-damal karahati mutlakon. Imam Nawawi dalam permasalahan air musamas memilih pendapat adamal karahah, tidak ada hukum makruh sama sekali, mutlakon. Mutlakon ini baik di daerah yang panas, baik dari wajan yang terbuat dari perkara logam, bahasa itu tetap itu hukumnya tidak makruh menurut pendapatnya Imam Nawawi. Berarti sih terjadi khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat. Wa yukrahu aidan syadidu suhunati wal buludati, dan wa yukrahu aidan dimakruhkan pula air yang syadidu suhunah, sangat panas, bahayalah, bahkan bisa haram kali. Kita bermasak air masih ngegolak kita pakai, itu kan sangat bahaya, badan itu bisa kembali haram. Sangat panas mungkin ya nggak sampai melukai tubuh, itu ya juga hukumnya makruh. Wal buludah, dan air yang sangat dingin. Wal ismu afalis tahirun fi nafsihi ghairu mutahirin libaidi wa huwa al-ma'u al-mustakmal. Bagian yang ketiga ini air yang suci di dalam zatiannya, ghairu mutahhir, tidak bisa mensucikan, libaidi terhadap perkara lain, wa huwa al-ma'u al-mustakmal, yaitu adalah air yang mustakmal, air yang sudah digunakan. Air yang mustakmal itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Ini sebenarnya banyak kan. Sewaktu saya serahkan ke moderator, ini saya sekedar pembacaan untuk pendalamannya dari yang tadi saya baca. Mungkin kalau ketika ada salah membaca, silakan dari teman-teman mau menanya atau membenarkan, silakan dibuka lebar-lebar. Mungkin ada pertanyaan dari bab yang saya baca tadi. Waktu saya serahkan ke Bapak moderator. Ya, itu ciri-cirinya untuk mematikan dari bab ilmiah. Untuk selanjutnya bebas mau bertanya ataupun menambahkan ataupun menyangkal ataupun mau mujadalah, silahkan. Silahkan angkat tangan, perkenalkan dari PAC mana. Silahkan, ada pertanyaan. Moderator pernah nanya aja ya? Boleh. Boleh. Moderator malah mancing nih. Silahkan. Kalau belum ada pertanyaan, saya ingin bertanya lebih dulu. Tidak apa-apa. Narasumber, Pusai. Sedikit. Mau menambahkan, silakan. Belum menambahkan, mungkin ya nanti ditambahkan oleh sahabat-sahabat. Ini hanya untuk memperjelas bagi para sahabat-sahabat yang PAC, kami sebagai yang ditugaskan gitu memberikan selembaran kertas untuk tiap PAC yang mana yang diisi dan khusus untuk terutama untuk para kiai muda. Jadi ketika nanti kita mengutarakan pendapat atau argumentasinya, silakan ditulis gitu. Karena kebetulan saya bertugas bagian nulis gitu ya. Karena sering di sini reku kami gitu ya. Jadi LTN lembaga tara nulis, insya Allah kayak namanya nulis gitu. Jadi mohon bantuannya sahabat-sahabat, nanti kalau argumentasinya misalkan saya menemukan di kitab Sakinah itu tolong ditulis kitab Sakinah karangan siapa, terus halaman berapa, nanti insya Allah kita ikhtisar atau kita rangkum semua hasil musyawarah kita. Dapat dipahami mungkin sahabat-sahabat ya, insya Allah dipahami ya. Silakan kembali ke moderator. Oh, dan juga bagi sahabat yang kebetulan tidak bawa kitab, kitabnya bisa di-download di Play Store. Itu ada kitab kuning lengkap.
bisa di-download. Tos aya Jabar Jairan raos terkadang ngahiro badai mangga. Saya izin bertanya, boleh untuk ya istilahnya membuat bola panas. Mewakili mantep. Dah. Banyak padahal saya mantep tina modal miruna. Nanti juga saya nanya. Jadi saya izin bertanya Muswahi dan juga narasumber. Kita tahu di beberapa tempat ada masyarakat yang menggunakan air bersih yang sudah dibersihkan melalui sistem kapolitisasi ya, mendegradasi kotorannya itu menggunakan bahan kimia kapolit, di mana kapolit itu terbuat dari senyawa oksigen dan juga klorin, sehingga dengan oksigen itu kemurnian bebas dari beberapa persen yang sifatnya logam, dan juga klorin itu terbuat dari klorin murni 99%, sehingga air kapolit ini bisa menjadi putih. Sedangkan di dalam kain kita Fathul Qorib di sini kainnya itu adalah Thahirun Mutahharun, bersih dan suci dan mensucikan. Nah di sini air kaporit ini kan mukhalid ya, antara jauharnya air dengan kaporit bercampur. Nah bercampurnya ini apakah menjadi tajrid ataupun mukhalid ataupun tagoyur terhadap johar air tersebut, sehingga bisa menghilangkan daripada kemurnian air tersebut. Nah pertanyaannya, apakah air yang sudah dikapolitisasi itu hukumnya Thahirun Mutahharun? Thahirun Mutahhirun apa Mutahharun? Wah, ini nanya tadi si Pak El Tadi belum saya lupa. Thahirun Mutahhirun ya, kalau nggak salah. Kudu merah deh yang boleh. Aduh. Mana tadi kainnya? Suci dan mensucikan lah, gampang ya. Thahirun Mutahhirin. Nah, kira-kira ini bagaimana narasumber? Silakan narasumber menjawab dan juga para sahabat yang lainnya menambahkan. Terima kasih. Terima kasih dari Bapak Moderator. Bapak Moderator berarti mencakup double, jadi sahil. Sebetulnya teman-teman ini sebetulnya dari sahilnya atau mujawib atau mujibnya teman-teman. Mungkin karena ini perdana ya, saya juga jadi ikut-ikut ngomong. Sebetulnya saya setelah baca udah selesai sudah saya kan. Tuh. Apa namanya, karena ini pertanyaannya tinggal ada sulit gitu kan. Ya nanti kita nomor 2 kan menurut saya ya, ini kita nomor 2 kan dulu Bapak Moderator ya, karena ini pertanyaannya kan kita gini aja, kita kan fungsinya ini untuk memahami tekstual kitab dulu aja. Nanti setelah beberapa pertanyaan dari tekstual kitab ini, ada beberapa pertanyaan tekstual kitab, baru kita pertanyaan-pertanyaan di luar kitab ini yang masih berhubungan dengan toharoh, seperti pertanyaan Bapak Moderator. Gitu aja dulu, nanti nomor kedua berikutnya ya, moderator udah dicatat sama notulen gitu ya. Jadi saya juga jadi sahil karena teman-teman, mungkin teman-teman ada yang mau nanya atau mau menjawab ini pertanyaan ini, saya belakangin dulu nanti terakhir. Mungkin teman-teman ada yang mau menanya lagi terkait tekstual yang barusan dibaca, pemahaman, murad, surah dan lain sebagainya. Kalau nggak ada saya mau nanya masalahnya. Kalau nggak ada saya nanya dulu ya. Jadi saya menanya, jadi saya kan kali ini, saya jadi saya juga kali begini. Kali ini maju saya, mancing-mancing. Saya minta dijelaskan yang lebih mendalam. Tadi kan saya hanya membaca tekstual, tidak menjelaskan mendalam karena saya juga nggak paham ya. Jadi sekarang saya minta menanyakan yang lebih mendalam tekstual. Coba dijelaskan tentang al-musyammas. Itu kan air yang suci mensucikan, tapi makruhun istiqmaluhu fil badan. Ini menurut pendapat satu ulama. Sedangkan pendapatnya Ikhtar An-Nawawi ada al-karahati mutlak.
Mutlak itu ya baik di daerah panas ataupun tidak, Imam Nawawi memilih air musamas itu suci, mensucikan, tidak makruh digunakan. Mungkin dari teman-teman atau Bapak moderator siapapun teman-teman bisa menjelaskan ilatnya al-ma'u al-musamas gitu ya. Ilat alasan kenapa muncul makruh istimal dalam al-ma'u al-musamas menurut pendapat satu ulama. Sedangkan alasannya kenapa Imam Nawawi kok menghukumi adamal karohah. Itu aja. Ya mungkin Bapak moderator mengulangi. Silakan untuk turotsnya, coretnya dicari. Barangkali ada di kitab yang lain gitu. Sama ya. Iya. Buat pendapat ini. Silakan mau lintas madhab juga, mau menggunakan qaul mujtahid mutlaq mustaqil atau ghair mustaqil mujtahid fatwa ataupun yang mana, asalkan yang thiqat. Mangga Kang Asep Joyo. Santai ya kan, oke santai aja, santai dijawab. Kayak bisi adus kucai sama saya kumaha ya makruh. Alasannya ya mungkin dari silakan. Ini lagi musyawarah kita kan. Kalau saya tidak akan menjawab secara kalimah ya. Soalnya kan ada ilhaqi, ada qauli dan juga manhaji ya. Itu ya. Kalau qauli itu berarti yang melalui mengikuti pola pikir dari para mujtahid yang 4. Ya, mujtahid pola pikirnya. Kalau qauli yang sudah ada di dalam kitab Madzhabul Arba'ah, kalau satu lagi apa? Ilhaqi yang sudah dijawab melalui kitab-kitab yang semua kitab-kitab yang mutabaroh gitu. Berarti ada 3 metode sandaran dalil untuk tasawuf tasdik ya begitu. Utamanya kita Nahdlatul Ulama harus tasawuf tasdik, kitabnya yang mutabaroh. Ataupun dari yang pernah mondok di pesantren Al-Banna silakan. Saya tidak akan menjawab secara qauli. Mungkin di sini saya ingin ikut memantik sedikit. Kenapa air yang musamas itu kan pasti ada kenaikan tingkat derajat Celcius ya, ada kenaikan suhu. Kalau kita istilahnya dalam adat kebiasaan sehari-hari, ini kan untuk badan, pil badan, sehingga untuk mensucikan najis mah tidak apa-apa ya, tidak makruh. Jangan di badan. Ya jangan di badan di sini. Di pakaian. Di pakaian boleh. Jadi pil badan, kenapa di pil badan ini ada kain pil badan? Air itu kalau dalam istilah Sunda cai panggudang kurit, ujang panggudang merasa. Nah, air itu adalah salah satu benda yang dapat meningkatkan rangsangan otak, di mana rangsangan otak ini akan lebih cepat jika menggunakan air yang dingin. Ini melalui jalur logika dulu. Apabila kita menggunakan air yang lebih dingin, maka tubuh otomatis akan lebih segar. Sedangkan kita kalau mandi di daerah yang panas, contohnya kita mandi di Jakarta, apakah kesegaran itu ada? Dan sedangkan kesegaran ini mendorong kita khusyuk dalam